Oke, Mbak Dina. Ya, Sudah siap? siap ya. Ya, Ya, hari ini kita gila, kita lebih ke arah sharing-sharing ya tentang shadow teacher nih. Jadi kita akan membahas tentang peranan shadow teacher di sekolah reguler. Nanti boleh, Ayah Bunda ya. boleh tanya di kolom komentar di Instagramnya. Nanti akan kita bahas di sini. Nanti akan kita bahas apa sih shadow teacher itu, terus apakah peranan orang tua, terus bagaimana perbedaannya dengan guru itu sendiri, dan manfaatnya shadow teacher sendiri akan kita bahas tuntas hari ini. Pak Andi, aku Ya, sendiri tuh sebenarnya ya, juga Mbak juga Dina. juga masih ngawang ya, masih gambang tentang shadow teacher sendiri itu apa Ya, sih? Boleh nggak dijelaskan apa sih itu ya. shadow teacher? Silakan Pak Andi. Boleh Mbak Dina. Mungkin waktu Mbak Dina sekolah dulu belum pernah ada ya pseudo teacher atau guru pendamping, Belum. bahkan tidak. Ya, bahkan di beberapa sekolah reguler kan belum Heeh. ada sebutan pseudo Iya, teacher. betul Nah, pseudo sekali. teacher ini sebenarnya berasal dari terapis sebenarnya, Oke, backgroundnya harus oke. terapis. Jadi dia memang berpengalaman untuk menangani beberapa anak di beberapa area. Mm-mm. Nah, tetapi kebutuhannya lebih ke area reguler, reguler kelas, Mbak Dina. Oke. Gitu. Jadi untuk anak-anak yang memang anak-anak berkebutuhan khusus yang diterima di sekolah reguler, Mm-mm. mereka bisa didampingi oleh sebutannya sekarang shadow aid atau shadow teacher atau boleh disebut guru pendamping. Guru pendamping Begitu, ya. guru pendamping. Oke, oke. Ya. Mulai kapan sih shadow teacher ini ada sih Pak Andi? Karena kembali ke aku Shadow dulu ya, teacher sekolah dulu ini, belum ada. ya, ya, ya. Shadow teacher ini sebenarnya sudah cukup lama, Mbak Dina. Hmm. Sekitar kurang lebih kalau saya sudah jalanin profesi ini sudah hampir 20 tahun yang lalu sudah ada sebutan shadow teacher. Cuma belum Oke. seramai sekarang ya. Karena kebutuhan anak-anak, apalagi setelah pandemi, Mm-mm, mm-mm, kebutuhannya untuk di mm-mm. sekolah reguler, baik Oke. di tingkat yang masih playgroup maupun untuk usia primary itu Hmm. anak-anak kebutuhan khusus, Mm-mm, mm-mm. memang kan beberapa dokter tumbuh kembang atau psikolog anak-anak ini harus masuk ke sekolah reguler kalau memang mereka sudah siap. Oke. Nah, sedangkan guru-guru reguler ini belum dilatih khusus untuk bagaimana how to handle anak spesial di sekolah reguler, lalu sistemnya seperti apa, Mm-mm. reportnya seperti apa, nanti bentuk pembelajarannya seperti apa. Nah, ini desain sekolah tersebut yang memang di Surabaya sih belum ada kesiapan. Makanya sangat Oh, diperlukan oke. guru pendamping ini untuk mereka bisa menjembatani antara anak dengan lingkungan, dengan teman-teman, anak Hmm. dengan pembelajaran, Hmm. anak dengan lingkungan sekolah. Begitu peran shadow teacher seperti itu di area sekolah ya, Mbak Untuk di Dina. area sekolah. Kalau saya boleh Ya, menjabarkan secara awam ya dengan bahasa saya ya Pak Adi ya, ya, bahwa ya, Mbak Dina. shadow teacher adalah guru pendamping ya. Dia Hmm. berinteraksi atau bekerja langsung untuk anak-anak selama masa prasekolah dan sekolah dasar. Apakah shadow teacher ini dikhususkan untuk anak-anak ABK atau yang memerlukan perhatian khusus Pak Adi? Betul sekali, Mbak Dina. Hmm. Jadi shadow teacher ini memang dikhususkan mendampingi anak-anak yang memang berkebutuhan khusus, misalnya Hmm. anak-anak yang memang sudah didiagnosa ADHD Oke. atau memang ada ASD Oke. ataupun anak-anak Down syndrome yang memang mereka masuk ke sekolah reguler Oke. atau gangguan belajar atau anak-anak Oh. yang memang ada masalah Hmm. memori auditori, Mbak Dina, yang guru-guru atau kepala sekolah sebutnya mereka anak-anak yang abu-abu nih gitu. Oh, Mereka oke. mengerti tapi di beberapa pemahaman di konsep-konsep pembelajaran mereka tidak paham. Nah, ini Hmm. yang sekolah memerlukan guru khusus untuk mendampingi mereka supaya mereka bisa mengikuti pembelajaran di sekolah reguler Hmm. begitu. Tapi dengan desain khusus ya, dengan Mm-mm. sistem khusus, dengan sinergisitas antara shadow teacher dengan kepala sekolah, dengan guru kelas maupun dengan terapis di rumah misalnya. Hmm. Begitu. Jadi semuanya tetap saya sampaikan bahwa semua perlu sinergi, Sinergi. Mbak Dina. Hmm. Begitu. Betul, betul. Nah,
Lah ini saya agak yang bikin tertarik ini tentang ini nih. Tadi yang poin ketiga bahwa membantu untuk anak-anak yang kurang dalam memahami pelajaran. Apalagi nih setelah pandemi mesti Ya, banyak-banyak anak-anak habis dari gadget, habis dari ya, ini ya, dari online ke offline. Nah, ini betul, sudah betul, mulai meningkat ya Pak Andi ya, apalagi di Resep betul. Kendari Saribar sudah banyak untuk konsultasi terkait ini juga Iya. ya. Betul Mbak Dina. Jadi ini yang memang kebutuhan anak-anak di kebutuhan khusus untuk di sekolah cukup tinggi. Oke. Nah, karena di terapi sendiri ini kan jarang tersentuh ya. Jadi kalau di Sido Teacher ini kan tugasnya sebenarnya cukup berat Mbak Dina. Iya. Kalau mereka memang anaknya sudah di sekolah reguler dan sudah SD, Oke. apalagi kalau sudah di sekolah nasional plus, Oke. dan itu sudah berbasic English, Oke. Sido Teacher-nya juga harus bisa berbahasa Inggris. Lalu Ah. kalau memang ada Mandarin, nah ini harus didiskusikan sama sekolah, sama guru, sama orang tua apakah Mandarin diberikan sama anak kebutuhan khusus. Nah lalu area-area seperti sosialisasi, seperti aturan-aturan sosial yang tidak tertulis, kemandirian, lalu lebih ke pembelajaran, lalu lebih ke kepatuhan, bahkan perilaku Mbak Dina. Nah anak-anak kebutuhan khusus ini kan lebih mengacu ke kalau mereka memang banyak perilaku dan mereka belum ada kesiapan pembelajaran dan mereka mengikuti sekolah reguler, nah ini akan jadi masalah buat sekolah tersebut. Nah, sekolah tersebut akhirnya memanggil orang tua untuk menyarankan anaknya memakai Sido Teacher dengan jangka waktu tertentu. Nah, seperti itu. Nah, sangat berbeda dengan terapi-terapi yang ada di mohon maaf di yayasan atau di klinik, itu sangat jauh berbeda. Nah, kalau Sido Teacher ini tugasnya sangat berat sebenarnya. Makanya backgroundnya harus terapis dan ada namanya ASCP sama AIP Mbak Dina. Apa itu? Jadi Apa itu, Bang? program ASCP ini untuk program yang dikhususkan untuk perilaku anak di sekolah reguler, dan AIP ini dikhususkan untuk program yang memang didesain secara individual untuk anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Begitu. Nah, dari Diknas sendiri sebenarnya kabarnya nih Mbak Dina memang diperbolehkan anak berkebutuhan khusus ada di sekolah reguler. Nah, tetapi tidak banyak sekolah-sekolah atau guru-guru yang memang dibekali untuk memang mereka memang bisa menghandle gitu. Jadi kalau di sekolah-sekolah reguler juga ada sekolah-sekolah yang pernah saya datangi bahwa satu kelas harus ada satu anak kebutuhan khusus gitu, seperti itu. Nah ini saya mulai menarik, udah masuk ke guru ini ya. Tapi memang betul harus bersinergi tadi ya antara peran guru, orang tua, parents pun maupun ke sekolah itu sendiri ya. Kalau beda peran antara Sido Teacher dan guru sendiri Pak Andi, apakah apakah tentang kurikulum reguler itu tumpang tindih nggak sih Pak Andi untuk anak-anak yang mendapatkan Sido Teacher ini? Gini, jadi kalau guru reguler ini kan memang fokusnya ke anak-anak reguler. Nah, sedangkan anak-anak kebutuhan khusus ini mereka ada di dalam area reguler. Nah, bedanya kita dengan guru reguler adalah kita lebih juga menghandle perform anak, lebih mengacu pada program individual anak. Lalu lebih juga membuat kalau memang sekolah tersebut ada sistem dan kita akan membuat RPP-nya sekolah itu kita juga akan pelajari Mbak Dina untuk kita sinergikan sama program terapi sehingga anak ini mengalami kemajuan juga di area-area reguler. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang boleh saya ini tadi ya, kalau tanggung jawab guru tadi kan memang bekerja sama dengan orang tua, kepala sekolah, dan Sido Teacher sendiri itu konsisten dengan semua siswa di kelas itu untuk yang guru ya. Tapi kalau saya bisa ambil, mohon koreksi ya Pak Andi ya. Tapi kalau untuk tanggung jawabnya Sido Teacher itu memang dia lebih ke arah mengembangkan hubungan dengan orang tua, guru ataupun pelajaran. Jadi lebih ke arah mengembangkan dengan siswa kepada guru. Jadi bukan hanya bekerja sama saja, tapi malah mengembangkan ya.
Benar nggak seperti itu? Mengembangkan, Betul ya. mengembangkan anak tersebut juga, Oke. lalu juga bisa mengedukasi orang tua, Mm-mm. juga bisa menjembatani antara anak dengan lingkungannya, juga bisa mengedukasi guru-guru Mbak Dina, itu bagaimana mereka ini anak itu bisa diterima di lingkungan Oke, reguler, seperti oke. itu. Kalau Ya, ya, Bunda Mama and Dad, keluarga tercinta, nanti boleh di kolom komentar di situ nanti boleh ya kita tanya-tanya ke Mister Andi tentang ini. Ya, banyak sekali sebenarnya. Sedangkan kalau ya, dengan guru ya, kalau guru kan hanya melaporkan kemajuan siswa dalam hal akademik ya Pak, akademik, perilaku, betul, sosialisasi. Tapi kalau betul, shadow teacher ini kalau saya tangkap dari Pak Andi tadi itu adalah dia malah melaporkan kemajuan siswa tidak hanya dalam hal akademik aja, tapi juga perilaku, sosialisasi betul. tentang kemajuan siswa. Jadi plusnya di situ ya Pak ya. Ya, kemandirian juga Nah, Mbak Dina. Jadi kemandirian hal betul. sederhana yang ada di dalam kemandirian sekolah, misalnya toilet training, Ya, ada pada saat lunch dengan teman-teman, itu mungkin tidak dilatihkan di yayasan atau di tempat terapi, tapi kalau orang tua memakai guru pendamping di sekolah itu akan investasi dapatnya banyak nih Mbak Dina. oke. Jadi kalau anak misalnya sekolah sekitar 4 hours, 4 jam, jadi kalau terapi kan misalnya hanya 1 jam, 2 jam nih Mbak Dina, ambil beberapa terapi nih. Tapi kalau sekolah kan 4 jam. 4 jam Iya. ini everyday loh Mbak Dina, Senin sampai Jumat misalnya. Oke. Jadi sudah dapat semua dengan satu shadow teacher, Oh. gitu. Dengan satu background terapi shadow teacher ya 4 jam, gitu. Dan akan dapat sosialisasinya dapat dilatihkan, kemandirian, lalu mungkin komunikasi ya. Kalau anaknya sudah verbal komunikasi, lalu akademik yang sudah disesuaikan sama anak, lalu interaksi sosialnya itu semua sudah dapat dalam shadow teacher, gitu. Nah ini juga perlu, bukan berarti juga gini, sekolah menyerahkan anak ini sama shadow teacher, ini sudah tanggung jawab shadow teacher, tidak boleh juga begitu. Tapi anak ini juga bagian dari sekolah tersebut, bagian dari murid guru tersebut. Nah kita ini shadow teacher sebagai jembatan Mbak Dina, sebagai jembatan antara guru dengan anak tersebut, dengan sekolah dengan anak tersebut, dengan lingkungan dengan anak tersebut, gitu. Jadi bukan berarti sudah diserahkan sama kita, nanti semuanya jadi tanggung jawab kita akademiknya, bukan begitu. Nah ini yang kadang-kadang sekolah dan guru-guru perlu diedukasi untuk itu, seperti itu. Nah, jadi agak berat nih tugasnya si Mbak Dina. Lebih berat dari seorang terapis Mbak Dina. Makanya kalau boleh milih di Pak Adi lebih ke shadow teacher apa terapis di rumah sakit gitu. Kalau saya sama-sama berat, gitu. Karena tanggung jawabnya kita kan sama anak ya, mengembangkan anak ya Mbak Dina ya, gitu. Jadi dengan shadow teacher kita makin berpengalaman juga dengan bagaimana menangani anak di lingkungan sosial. Begitu juga pada saat kita berada di ruangan kita terapi anak itu porsinya sendiri-sendiri. Pak Andi, ini ada pertanyaan nih. Apakah orang tua bisa menjadi shadow teacher? Orang tua apakah bisa menjadi shadow teacher? Misalnya boleh, ada syarat-syaratnya nggak sih? Ya, kalau sepengalaman saya tidak diperkenankan. Kenapa? Karena secara psikologi orang tua sama anak, lalu orang tua sama lingkungan teman-teman yang lain, lalu orang tua kadang tidak bisa menjembatani antara guru mengajar, nanti takutnya ada guru yang tidak bagus mengajar, ada guru yang bagus, akan nanti bisa cerita ke orang tua yang lain. Nah, ada baik dan buruknya gitu loh Mbak Dina. Bagusnya adalah mungkin kalau saya lihat mungkin secara ini ya, kedekatan seorang ibu sama anak, atau secara mohon maaf biaya nih Mbak Dina gitu. Nah, tetapi tidak bagusnya adalah hubungan batin anak sama orang tua. Jadi berbeda kalau anak ini patuh sama orang tua, anak patuh sama guru, itu sangat jauh berbeda Mbak Dina. Gitu. Jadi kalau sama guru, oh ini guru saya nih, saya harus patuh, kepatuhannya berbeda, begitu. Tapi kalau saya sarankan alangkah lebih baiknya adalah backgroundnya memang
kalau bisa terapis, atau kalau memang belum dapat video teacher yang terapis, ya bisa dilatihkan sebagai seorang video teacher gitu kan. Nah, kecuali punya skill atau pengetahuan tentang shadow teacher itu sendiri ya, beda lagi. Betul, Tapi kalau betul. memang orang tua Ya, pure tanpa ada skill atau pengetahuan shadow teacher sendiri itu kayaknya ya tidak diperkenankan lah Pak Adi ya. Tidak iya, dan disarankan. tadi kan juga Nah, kalau memang orang tuanya memang sudah belajar tentang terapi, bagaimana mengembangkan anak di area sosialisasi, komunikasi dengan temannya, lalu mencarikan peers untuk anaknya, bagaimana kemandiriannya. mm-mm. Karena kan kalau orang tua itu kan ada rasa nggak teganya nih Pasti, sama anak tadi pasti, kan. iya. Gitu. Nah, kalau guru ini kan memang ada secara itu harus tegas, jelas, konsisten, nah seperti itu. Nah, konsisten ini tadi ya. Memang kalau sebagai orang tua kita bukan guru gitu loh. Kita bukan guru. Kita tidak bisa kalau misalnya menuntut anak-anak untuk mengikuti kemauan kita. Pak Andi, Ya, untuk metode ya, Pak Andi, untuk yang metode sendiri, metodenya tuh seperti apa? Mungkin ya. ada tahap-tahapannya. Metodenya kalau gini, kalau metodenya biasanya kalau ada